Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Simple Hidup. Tahun baru telah tiba, dan kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang perlu dihentikan untuk memastikan kesuksesan dan perkembangan pribadi kita di tahun 2024. Tapi tahukah kalian bahwa ada satu sebab utama yang dapat menghambat potensi kita di tahun-tahun sebelumnya? Banyak dari kita seringkali terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda atau terlalu banyak terlibat dalam media sosial. Sebabnya sederhana, yaitu dapat menghambat kefokusan, produktivitas, dan kesehatan mental kita. Akibatnya, impian dan tujuan kita terkadang terasa semakin jauh. Tapi bersama-sama kita bisa mengubah pola ini di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana caranya? Kita simak video ini. チャンネル登録お願いします。 Poin yang ke-1, berhenti menunda-nunda impian. Tahun baru, semangat baru. Mari tinggalkan kebiasaan menunda-nunda dan mulai tindakan hari ini. Kami akan berbagi strategi efektif untuk mengatasi prokrastinasi dan mewujudkan impian kalian. Yang pertama dari poin yang pertama juga, yaitu rencanakan tindakan langsung. Ya, seperti identifikasi impian dan tujuan jangka pendek yang ingin dicapai. Terus di breakdown tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang dapat diambil setiap hari atau minggunya. Yang keduanya, tetapkan batas waktu. Atur batas waktu realistis untuk setiap langkah menuju tujuan. Gunakan alarm atau pengingat untuk memberi sinyal tindakan yang harus diambil pada waktu tertentu. Yang ketiganya, buat jadwal harian atau mingguan. Jadwal ini penting, dan jadwal ini harus dibuat secara rutin yang mencakup waktu khusus untuk bekerja menuju impian kalian. Terus, pilih waktu di mana kalian cenderung lebih fokus dan produktif. Yang keempatnya, gunakan teknik Pomodoro. Terapkan metode Pomodoro dengan sesi kerja selama 25 menit, diikuti istirahat selama 5 menit. Ini membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan mental. Yang kelimanya, cari pendukung atau mitra. Bagikan impian kalian dengan teman atau keluarga. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan akuntabilitas. Yang keenamnya, visualisasi keberhasilan. Bayangkan bagaimana rasanya mencapai setiap langkah menuju impian kamu. Visualisasi positif dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Yang ketujuhnya, evaluasi dan sesuaikan rencana. Secara berkala, tinjau kemajuan kalian. Jika ada penyesuaian yang perlu dilakukan, ubah rencana agar tetap relevan dengan situasi dan tujuan kalian. Nah, dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, kalian dapat mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan membawa impian kalian menjadi kenyataan. Ingatlah, langkah kecil setiap hari membawa kalian lebih dekat menuju tujuan yang besar. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menghentikan negativitas. Di tahun 2024 ini, mari kita bersama-sama menghentikan sikap negatif. Tentunya yang dapat menghambat perkembangan kita. Kami akan berbicara tentang pentingnya membangun mental positif dan menjaga energi positif di sekitar kita tentunya. Yang pertama itu adalah pengaruh mental positif. Membangun mental positif membawa dampak positif pada kesehatan mental dan emosional. Gagasan bahwa pikiran positif dapat menciptakan realitas positif, bukan hanya mitos. Ini didukung oleh psikologi positif tentunya. Yang kedua, kesehatan mental yang lebih baik. Mempertahankan mental positif, membantu mengurangi stres dan kecemasan. Kondisi mental yang sehat memungkinkan kita mengatasi tantangan hidup dengan lebih efektif. Yang ketiga, energi positif sebagai sumber motivasi. Energi positif menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi dan semangat. Itu menjadi daya dorong ketika menghadapi rintangan atau tantangan. Yang keempat, pengaruh pada produktivitas. Lingkungan yang diisi dengan energi positif dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Orang yang memiliki sikap positif cenderung lebih fokus dan mudah termotivasi. Yang kelima, mempengaruhi hubungan sosial. Orang dengan energi positif cenderung menarik orang-orang dengan sikap serupa. Ini dapat memperkuat hubungan sosial dan membentuk lingkungan yang saling mendukung. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan emosional. Kesejahteraan emosional yang baik diperoleh dengan menjaga energi positif. Ini mencakup kepuasan hidup yang lebih tinggi dan kebahagiaan secara keseluruhan. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan mental. Ketahanan mental yang kuat membantu kita menghadapi cobaan hidup dengan lebih baik. Mengembangkan pemahaman bahwa setiap tantangan membawa pelajaran dan pertumbuhan.
Dan yang terakhir untuk poin 2 yaitu cara membangun mental positif. Praktikkan rasa syukur setiap hari. Hindari gosip dan energi negatif di lingkungan sekitar. Fokus pada pemikiran positif dan solusi daripada masalah. Membangun mental positif dan menjaga energi positif di sekitar kita bukan hanya tentang pandangan hidup yang baik, tetapi juga merupakan investasi dalam kesehatan dan keberhasilan jangka panjang. Ini menciptakan landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Poin yang ketiga, stop kelalaian pada kesehatan. Sadar tidak sadar, kesehatan adalah kekayaan yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita hentikan kebiasaan yang merugikan kesehatan kita dan fokus pada perubahan gaya hidup sehat di tahun 2024 ini. Saya akan berbagi tips praktis untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Tips yang pertama itu adalah rutin berolahraga. Tentukan waktu tetap untuk berolahraga secara teratur. Pilih aktivitas yang kalian nikmati agar lebih termotivasi. Tips yang kedua, pola makan seimbang. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti buah, sayur, protein, dan biji-bijian. Hindari kelebihan gula, lemak jenuh, dan makanan olahan. Tips yang ketiga, cukuplah beristirahat. Pastikan mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Tidur yang baik meningkatkan energi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tips yang keempat, rutin pemeriksaan kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Konsultasikan dengan profesional kesehatan secara berkala. Tips yang kelima, minum air secukupnya. Pastikan untuk minum air yang cukup setiap hari. Air membantu menjaga dehidrasi, menjaga kulit sehat, dan mendukung fungsi organ. Tips yang keenam, coba kurangin stresnya. Temukan teknik penanggulangan stres yang sesuai, seperti meditasi atau yoga. Atur waktu istirahat dan rekreasi untuk menjaga keseimbangan mental. Tips yang ketujuh, hindari kebiasaan merugikan. Kurangi konsumsi alkohol dan hindari merokok. Kebiasaan merugikan ini dapat merusak kesehatan secara menyeluruh. Tapi kalau kalian perokok, ya sama, saya juga. Hehehe. Tips yang kedelapan, aktivitas fisik sehari-hari. Sisipkan aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari, seperti berjalan kaki atau naik tangga. Hal ini membantu meningkatkan kebugaran fisik secara perlahan. Tips yang kesembilan, pertahankan berat badan ideal. Jaga berat badan ideal dengan kombinasi pola makan seimbang dan berolahraga. Berat badan stabil berkontribusi pada kesehatan jantung dan sistem tubuh lainnya. Poin ke-10, perhatikan kesehatan mental. Berbicara terbuka tentang kesehatan mental dan cari dukungan jika diperlukan. Kesehatan mental yang baik penting untuk kesejahteraan secara menyeluruh. Meningkatkan kesehatan secara menyeluruh melibatkan serangkaian keputusan sehari-hari yang mendukung keseimbangan fisik dan mental. Dengan perubahan kecil dan konsisten, kita dapat mencapai kesehatan optimal dan meningkatkan kualitas hidup. Poin yang keempat di tahun 2024 yaitu menghentikan ketergantungan pada media sosial. Ketergantungan pada media sosial dapat menghambat produktivitas dan kesehatan mental. Temukan cara efektif untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di platform tersebut dan memanfaatkan dengan bijak. Ada beberapa tips untuk menghentikan ketergantungan pada media sosial dan cara efektif mengelola penggunaan media sosial. Tips yang pertama yaitu tetapkan waktu spesifik. Atur jadwal tetap untuk menggunakan media sosial. Hindari membuka aplikasi secara berlebihan di luar waktu yang telah ditentukan. Tips yang keduanya, batasi notifikasi. Matikan notifikasi yang tidak perlu atau kurangi intensitasnya. Ini membantu mengurangi gangguan dan ketergantungan pada pemberitahuan. Yang ketiganya, evaluasi konten yang di-follow. Periksa kembali akun-akun yang diikuti. Hapus atau batasi akses terhadap konten yang tidak memberikan nilai positif. Contohnya kayak nge-follow akun mantan, terus mantannya udah bahagia sama yang lain, ya udah gimana lagi kan? Kita nggak akan terlalu banyak ngebahas tentang media sosial itu, karena setiap orang memiliki privasinya masing-masing dan juga setiap orang memiliki kecenderungannya masing-masing. Misal buat orang yang lagi punya status berpacaran atau yang sudah bertunangan atau yang mau menikah, kalau kanan bilang, nanti juga bakalan disamperin tuh sama si cowoknya. Dan yang terakhir untuk media sosial yaitu prioritaskan interaksi langsung. Berusaha untuk lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar. Ini membantu membangun koneksi nyata dan mengurangi ketergantungan pada interaksi virtual. Kita masuk ke poin kelima, yaitu hentikan pengeluaran tidak perlu.
Dalam perjalanan menuju kesuksesan, mengelola keuangan dengan bijak sangat penting. Kami akan memberikan tips tentang cara menghemat serta menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dan membangun kestabilan keuangan di tahun 2024. Tips yang pertama, buat anggaran bulanan. Rencanakan anggaran yang mencakup pengeluaran rutin dan tabungan. Tinjau dan perbarui anggaran secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Tips yang kedua, prioritaskan keuangan darurat. Tetapkan dana darurat untuk mengatasi kejadian tak terduga. Ini dapat memberikan perlindungan finansial dan ketenangan pikiran. Poin yang ketiga, hindari utang yang tidak perlu. Pertimbangkan kembali sebelum mengambil utang yang tidak mendesak. Utang yang tidak terkendali dapat memberatkan keuangan kalian. Poin yang keempat, identifikasi kebiasaan pengeluaran yang tidak perlu. Fokus pada pengeluaran yang memberikan nilai sejati dan hindari pemborosan. Poin yang kelima, selalu bandingkan harga. Sebelum membeli, bandingkan harga dan cari penawaran yang lebih baik. Hal ini membantu mengoptimalkan nilai belanja kalian. Yang keenam, simpan sebagian dari pendapatan. Tetapkan kebijakan untuk menyimpan sebagian dari pendapatan setiap bulan. Hal ini membangun kebiasaan menabung dan memperkuat kestabilan finansial. Yang ketujuh, hindari gaya hidup konsumtif. Hindari terjerat dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Fokus pada kebahagiaan jangka panjang daripada kepuasan sementara. Poin yang kedelapan, revaluasi pengeluaran berkala. Tinjau pengeluaran secara berkala dan evaluasi kebutuhan dan keinginan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa uang diarahkan ke hal-hal yang benar-benar sangat penting. Poin yang kesembilan, bila perlu, gunakan aplikasi manajemen keuangan. Manfaatkan aplikasi manajemen keuangan untuk memantau dan mengelola pengeluaran. Aplikasi ini memberikan visibilitas yang jelas terhadap keuangan kalian. Dan terakhir, poin ke-10, konsultasi dengan ahli keuangan. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan ahli keuangan untuk saran dan perencanaan lebih lanjut. Profesional keuangan dapat membantu merancang strategi sesuai dengan tujuan finansial kalian. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kalian dapat membangun stabilitas dan menghindari stres finansial. Disiplin dan kesadaran dalam pengelolaan uang merupakan kunci untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, itu dia teman-teman, poin-poin serta tips dan trik untuk menjalankan kehidupan kita di tahun 2024 ini. Jadi, bersama-sama kita akan menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menghambat kesuksesan kita di tahun 2024. Jangan lupa untuk berbagi resolusi dan tujuan kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari bersama-sama membangun tahun 2024 menjadi tahun terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.